Kita keempat kan ya Mbak ya? Ya, benar. Oke, berarti kira-kira Januari baru UAS. Baiklah, kita mulai aja ya teman-teman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga sehat selalu ya teman-teman ya. Ini minggu keempat, berarti kurang lebih mungkin ya. Nanti Januari mungkin ya UTS-nya ya. Aku kemarin tuh udah telepon Mbak Rizka, ya konsen-konsen kita ya. Cuma Mbak Rizka bilang, Ibu, punya contoh LMS gak yang dipraktekin gitu kan? Di sana dipakai nggak LMS? Ada pakai LMS nggak? Ya iyalah, Binus itu udah berapa belas tahun, berapa puluh tahun pakai LMS gitu kan? Aku bilang nanti boleh share nggak boleh, aku bilang gitu supaya nanti yang mengendalikan semuanya itu dari kampus gitu ya teman-teman. Jadi supaya proses belajar mengajarnya hmm, tetap berjalan. Nah ini contoh ya teman-teman proses belajar mengajar kita adalah contoh juga dari manajemen risiko ya teman-teman. Jadi manajemen risiko nggak cuma untuk K3 ya teman-teman. Manajemen risiko itu bisa diaplikasi di semua bidang gitu ya, nggak cuma K3. Jadi karena problem-problem di kantor itu atau di perusahaan itu besok banyak sekali itu ya teman-teman, manajemen resiko di bidang quality, produksi, maintenance gitu ya, K3 gitu ya, safety. Banyak ya teman-teman, atau misalkan dari HR-nya gitu ya, HRD-nya. Jadi aku maunya itu maksudnya mengajak teman-teman itu berpikirnya itu lebih open minded ya, bahwa manajemen risiko tidak hanya berlaku di K3. Jadi semua ya, contoh proses kita belajar mengajar juga ada resikonya gitu ya. Seperti kemarin kan banyak sekali resikonya yang kita hadapin gitu ya teman-teman. Walaupun telat sekian menit aja buat saya means a lot gitu ya. Itu berarti banget gitu, apalagi kalau besok teman-teman benar-benar isanya punya perusahaan gitu, minute by minute-nya itu pasti teman-teman akan hitung gitu ya teman-teman, karena dampaknya besar sekali gitu, apalagi teman-teman besok misalkan ada produksi gitu ya teman-teman, bisa jauh-jauh misalkan teman-teman UMKM aja deh, jualan sesuatu gitu ya, itu kan berarti ada produknya kan teman-teman yang dihasilkan. Nah kalau teman-teman mau serve misalkan katakan makanan deh, mau serve customernya tiba-tiba telat, coba ditinggal pergi nggak sama customernya? Pasti ditinggal pergi teman-teman gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu harus menjadi consideration untuk semua di bidang manajemen gitu ya teman-teman. Jadi aku hanya buka wawasan aja ke teman-teman bahwa manajemen resiko itu berlaku di manapun gitu ya. Sama seperti kita di kehidupan sehari-hari juga pasti ada resikonya gitu ya teman-teman. Jadi biar wawasannya terbuka ya. Oke, kita lanjut ya untuk identifikasi bahaya, tapi kita menggunakan konsepnya pakai HAZOP ya. Jadi ini hazard operability study gitu ya teman-teman, di mana kita harus melakukan identifikasi bahaya di proses operation. Ya, dimanapun proses operationnya, mau di pertambangan besok, mau di manufaktur, ya, mau di fabrikasi, misalkan besok teman-teman ada di fabrikasi gitu ya, seperti aku dulu, dan aku juga pernah di manufaktur misalkan, atau dimanapun teman-teman ya, dimana semua resiko itu ada gitu ya.
Nah, kita pengertian HAZOP dulu ya untuk HAZOP sendiri apa sih gitu. Jadi HAZOP itu adalah teknik standar yang digunakan dalam penyusunan pembentukan keamanan ya di sistem baru atau modifikasi terhadap potensi bahaya dan atau masalah. Nah, kembali lagi masalah gitu ya, nggak cuma bahaya ya yang kita bahas, tapi juga masalah gitu. Nah, masalah itu biasanya ada di mana-mana ya problemnya. Nah, jadi ini merupakan teknis. Berarti kalau teknis berarti kita harus ada tools-nya gitu ya untuk menganalisanya. Maka disebut dengan teknik standar gitu, di mana ada sistem barukah atau kita modifikasikah. Modifikasi maksudnya adalah continuous improvement ya, teman-teman, perbaikan-perbaikan ya dari standar-standar yang diaplikasi itu dimodify terus. Kalau misalkan ada proses lagi, ada proses baru lagi, nah itu kan sifatnya dinamis ya kalau kita di tempat kerja itu. Jadi setiap item atau setiap proses itu pasti akan ada perubahan di mana kita harus bisa menyesuaikannya. Nah, begitu juga dengan teknik standar ini atau HAZOP ini, jadi secara toolsnya juga akan menyesuaikan proses yang ada. Ya, misalkan pakai checklist. Kalau checklistnya ada perubahan di proses gitu ya, proses operation, maka checklistnya either bertambah, either berkurang gitu ya, atau mungkin ada tambahan checklist-checklist yang lain di mana kita harus memenuhinya. Itu ya. Lalu mengoperasikannya dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi bahaya ya dalam proses yang direncanakan atau yang sudah ada ya. Jadi misalkan before nih teman-teman punya planning gitu ya jadi PM misalnya, jadi project manager misalkan besok ya. Nah, teman-teman mulai dari awal itu harus merencanakan ya apa-apa saja sih bahaya-bahaya yang akan terjadi nih sebelum istilahnya project itu atau misalkan mesin ya atau toolsnya itu dipasang misalkan seperti itu ya teman. Jadi benar-benar harus direncanakan dari awal. Atau yang sudah ada dan dioperasikan dengan cara yang paling efektif, ekonomis dan tepat waktu ketika semua pertimbangan dan kendala yang relevan diperhitungkan. Jadi benar-benar teman-teman misalkan sudah ada tiba-tiba seperti aku sampaikan ya, ada continuous improvement, ada perbaikan di situ misalkan karena untuk menghindari bahaya, misalkan seperti dikasih enclosure gitu ya, penutup mesin misalkan atau misalkan dikasih sensor gitu ya. Nah, itu biasanya karena apa? Karena teridentifikasi adanya bahaya-bahaya kemungkinan orang itu terjepit kah, ya dari bagian tubuhnya ada yang tersengat misalkan terbakar atau ya seperti itu bahaya-bahaya yang seperti itu. Makanya dari awal kita perhitungkan. Jadi misalnya ada mesin awal-awalnya. Terus teman-teman lihat kayaknya wah ada kemungkinan ada bahaya nih gitu ya. Teman-teman lakukan observasi, teman-teman kasih bisa videokan ya gitu ya, kita di record gitu maksudnya direkam. Nah, proses operator itu atau mekanik itu melakukan pekerjaannya. Ya, divideokan saja, direkam aja teman-teman gitu ya, supaya kita tahu nih prosesnya. Nanti teman-teman bisa share nih ke ke engineer-nya gitu kan, Pak, Mas gitu atau Mbak misalkan seperti itu. Nah, minta waktu, saya mau share misalkan untuk proses operation di bagian ini, di mesin ini harus tahu namanya ya. Itu ada proses yang sekiranya bahaya gitu ya. Dan pasti akan ditanya bahayanya apa Mas gitu, bahayanya apa Mbak misalkan. Oh, misalkan bahaya terjepit, misalkan terpeleset, terjatuh, tersandung, whatever itu. Yang penting itu bahaya. Nah, itu teman-teman bisa share ke mereka dan minta tolong untuk dilakukan sesuatu ya, itu tandanya adalah bahwa proses tersebut adalah existing atau yang sudah ada tadi ya, makanya teman-teman bisa melakukan improvement dari situ ya. Atau misalnya sama sekali baru nih teman-teman misalkan mau install mesin misalkan seperti itu ya. Misalnya ada proses install mesin pengeboran misalkan itu ya, mau lakukan drilling misalnya dari kan kalau drilling mulai dari tanah ya teman-teman benar-benar yang lahan kosong gitu ya.
Nah, proses-proses seperti itu teman-teman harus tahu prosesnya, apakah ada bahaya atau enggak, karena kan nyambung pipa ya, pipa-pipanya disambung-sambung-sambung, lalu kita masukkan ke dalam tanah bermeter-meter, bukan bermeter-meter lagi, beratusan meter gitu ya, kedalamannya. Pasti di situ ada resiko bahaya teman-teman gitu ya, makanya harus dilakukan yang namanya hazab ini. Nah, hazab juga dapat digunakan secara bersamaan dalam proses identifikasi bahaya dan juga pada sistem operation secara kontinu. Udah aku sampaikan tadi ya, jadi misalkan kita udah tahu di proses operationnya ada bahaya, maka kita harus bisa mengidentifikasi. Ya, walaupun tidak mempengaruhi proses itu sendiri. Jadi mesin itu tetap running gitu ya, tetap berjalan di proses gitu ya teman-teman. Tapi teman-teman tahu di situ ada bahaya, maka harus disampaikan. Ya, jangan diam ya teman-teman, karena nanti kalau begitu terjadi kecelakaan, pasti teman-teman yang disalahin. Misalnya kan, oh udah sering ke floor, sudah tahu proses, tapi kok nggak pernah bisa mengidentifikasi bahaya. Ya, nanti jadinya ke teman-teman. Itu ya, kalau terjadi bahaya. Hazard yang paling sering digunakan di industri petrokimia. Kenapa? Karena ada chemicalnya ya teman-teman, di mana resiko dari chemical itu banyak sekali. Ya, minimal itu apa? Iritasi teman-teman. Minimal apa? Melepuh teman-teman. Minimal apa? Gitu kan, terbakar gitu kan. Minimal apa teman-teman? Meledak gitu ya, itu bukan minimal lagi ya, namanya udah meledak gitu ya karena chemical. Jadi karena mostly chemical itu berarti adalah material-material yang reaktif gitu ya, makanya harus benar-benar diperhatikan. 80% dari analisis proses bahaya perusahaan terdiri dari hazard. Makanya setiap di chemical ya, utama mungkin besok teman-teman ada di oil and gas misalkan seperti itu ya. Maka 80% kegiatannya teman-teman itu adalah menganalisa namanya proses bahaya. Jadi setiap hari harus dikontrol, teman-teman harus tahu prosesnya, datang ke mesinnya, kita lihat seperti apa prosesnya orang-orang itu gitu ya. Baik itu dari, katakan nggak ada orangnya, contoh kayak di beberapa BUMN ya, misalkan kayak aku sebutin deh Indonesia Power ya, atau PLN deh, anak itu kan anak perusahaannya ya. Nah, tempat aku dulu asesmen itu kosong teman-teman, sepi itu teman-teman. Yang ada hanya instalasi-instalasi aja gitu ya. Terus tangki-tangki air laut, tahu ya kalau teman-teman lihat di contoh kayak di Carita gitu ya, misalkan teman-teman sepanjang Anyer itu ya kan banyak tuh yang kayak tangki-tangki besar itu biasanya isinya adalah air laut tuh teman-teman ya, kita bilangnya desal kalau nggak salah ya tangkinya. Terus dari situ kan pasti ada resiko teman-teman, either bocor misalkan seperti itu atau misalkan kepenuhan. Nah, itu kan bisa harus dikontrol ya teman-teman ya. Gunanya air laut itu untuk menggerakkan turbinnya tadi gitu ya. Jadi difilter dulu, difilter lalu untuk menggerakkan turbinnya untuk menghasilkan energi listrik gitu ya teman-teman. Nah, dari situ kita analisa tuh bahaya-bahaya apa saja sih ya, baik itu dari 6M-nya. Nanti kita belajar 6M-nya ya, main mesin, material, metodenya gitu ya, measurement-nya ya, mother nature, semua nanti kita belajar. Jadi harus bisa menganalisa. Lalu Hazab biasanya menggunakan istilah what if. Jadi bagaimana jika. Ya, jadi kalau itu seperti masih mimpi atau probability gitu, what if, bagaimana jika, yang pada dasarnya juga merupakan latihan komunikasi. Jadi selalu bertanya, gimana kalau, gitu ya, atau bahasanya gitulah, gimana kalau, gitu ya, kalau kita yang biar paham. Gimana kalau kayak gini, nanti resikonya apa? Kalau begini, apa resikonya? Ya, jadi kalau biasanya kita sebutkan itu dengan bahasanya what if, ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang harus dilontarkan ya teman-teman ke teman-teman engineering misalkan. Atau mungkin sebaliknya teman-teman engineering ya seperti aku nanya nih ke teman-teman, kalau aku pasangnya seperti ini, kira-kira resikonya apa? Kalau aku pasangnya seperti ini, gitu kan karena bentuknya teknis ya. Nanti dampaknya apa?
Ya, seperti itu teman-teman. What if? Jadi kayak teman-teman juga gitu. What if? Gimana kalau misalnya nanti prosesnya seperti ini, apa resikonya? Ya, bagaimana kalau prosesnya si operator itu melakukannya seperti ini, apa resikonya? Ya, teman-teman. Nah, informasi disajikan ya, jadi didiskusikan, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan tadi ya, what if-nya, bagaimana kalau nih, ya, didiskusikan ya, kita harus brainstorming ya, teman-teman dengan semua departemen related ya, utamanya ya, teman-teman yang benar-benar paham secara proses, ya. Lalu dianalisa dan dicatat ya, pastikan all should be documented to protect yourself. Jadi semuanya harus tercatat. Ya, untuk dokumentasi satu, kedua untuk reminder ya, untuk pengingat ya teman-teman, siapa PIC yang harus melakukannya ya. Lalu secara khusus keselamatan aspek diidentifikasi ya, aspek keselamatannya diidentifikasi untuk menentukan apakah langkah-langkah desain yang memadai telah diambil untuk mencegah kecelakaan besar. Makanya dari pertama, makanya aku bilang ada yang disebut dengan do thing right ya. Itulah maksudnya bahwa untuk menentukan langkah-langkah desain itu udah diambil untuk mencegah kecelakaan besar. Namanya berarti kita harus melakukan do thing right, bukan do right thing. Gitu ya. Jadi dari awal, mulai dari pertama kita harus melakukan secara benar. Lalu komunikasi dan evaluasi adalah aspek utama dari prosedur. Nah, makanya harus disiapkan yang namanya SOP. Ya, makanya SOP-nya itu biasanya berkaitan dengan safety. Maka teman-teman besok itu harus involve dalam pembuatan SOP maupun work instruction, the way they do their job gitu ya, step by stepnya teman-teman harus paham dia apa yang dibuka, apa yang ditutup, apa yang dibersihkan, apa yang diisi, misalkan seperti itu ya teman-teman, itu semua teman-teman harus paham ya. Lalu studi hazard dapat digunakan bersamaan dengan identifikasi resiko dan analisa metode lain seperti checklist ya. Ini ada checklist, teman-teman tinggal lihat saja checklistnya. Mereka bisa bacanya atau enggak ya, bagaimana how to do it gitu teman-teman juga harus tahu gitu ya. Lalu ada fault tree analysis, jadi seperti turunan-turunan dari satu proses gitu atau suatu aktivitas gitu ya, apa yang dilakukan. Lalu ada event tree analysis, ya, dan analisa juga sama ya, jadi pohon event gitu apa aktivitas ya. Lalu ada juga failure mode effect analysis, ya masih banyak lagi konsep yang bisa dilakukan. Mungkin bisa jadi idenya teman-teman ya pada saat skripsi, misalkan mau ngambil apa namanya manajemen resiko, mungkin teman-teman bisa menggunakan tools ini ya, metode-metode ini. Di mana ini bertujuan untuk memberikan sebuah roadmap ya, untuk meninjau lebih jauh. Roadmap itu berarti seperti mappingnya gitu ya, proses-prosesnya ya dari awal sampai akhirnya itu harus benar. Analisis tersebut menghasilkan kemungkinan penyimpangan dari desain ya, kemungkinan, makanya harus dianalisa. Seperti tadi, nanti pada saat kita menganalisa pasti ada tuh yang what if-nya tadi ya. Jadi penyimpangan dari desain ya, dari awal ya, dari awal desain. Lalu ada secara konstruksi kalau memang sudah dilakukan, atau juga misalkan dari modifikasi yang sudah ada tadi ya, diperbaharui atau dimodifikasi. Dan tujuan operation yang menentukan konsekuensi potensial. Kalau in case terjadi sesuatu, teman-teman sudah paham how to handle it gitu ya, bagaimana menanganinya. Konsekuensi ini kemudian dapat dicegah atau dikurangi dengan penerapan pengamanan yang memadai. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah tahu konsekuensinya dari sisi desain apa, dari sisi konstruksi apa, dari sisi modifikasi apa, atau dari proses operasinya seperti apa, maka teman-teman bisa membuat apa namanya pengendalian ya, atau pencegahan ya, mitigasi, atau biasanya teman-teman pasti kenal dengan mitigasi dibilangnya gitu ya. Nah, hazard terbukti memberikan keuntungan finansial kepada pemilik pabrik atau operator dengan meminimalkan waktu dan sumber daya yang dihabiskan dalam menerapkan pengendalian tambahan dan juga keamanan sistem. Maksudnya apa? Bahwa kalau semua bisa dikendalikan, semua bisa dicegah ya, hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan kerja itu
bisa diatasi gitu ya, teman-teman, semua bisa di-cover, semua bisa dipenuhi gitu ya, APD-nya kah, prosesnya kah gitu ya. Nah, itu pasti akan mendapatkan keuntungan secara keuangan ya, secara finansial itu pasti mendapatkan keuntungan ya, teman-teman. Kenapa? Karena tidak ada kecelakaan kerja gitu kan. Jadi finansial itu berkaitan dengan apa? Medical expense, teman-teman. Ya, dari medical expense tidak ada kecelakaan kerja kalau semuanya sudah terkendali gitu ya, semua dapat dicegah secara proses. Makanya biasanya kalau teman-teman atau perusahaan tersebut tidak ada kecelakaan kerja, ya biasanya teman-teman akan diberikan tuh yang namanya bonus-bonus gitu ya teman-teman. Atau either teman-teman bisa menjaga diri sendiri dulu kalau aku di Energizer. Jadi kalau kita nggak pernah klaim medical ya apapun bentuk, jadi kita nggak pernah sakit, itu biasanya diberikan tuh uang medical kita itu sebesar 50%. Lumayan ya teman-teman kalau misalkan medicalnya itu dapat sekian juta gitu ya. Misalkan kan lumayan ya teman-teman dengan kita menjaga kesehatan. Itu bisa dapat dikembalikan. Jadi dapat kayak cashback lah seperti itu ya. Dikasih biasanya. Nah, ini kan tadi. Nah, ini tujuan dari Hazab ya, teman-teman. Kita mengidentifikasi resiko yang terkait dengan proses operation ya dan juga pemeliharaan sistem ya. Jadi kalau misalkan di apa namanya di kantor besok gitu ya ada proses-proses misalkan ada yang kerja di manufaktur gitu ya misalnya atau di fabrikasi atau di pertambangan itu kan teman-teman pasti akan dilihatkan apa prosesnya gitu ya. Nah, dari proses tersebut kita datengin tuh satu-satu, satu stasiun ke stasiun lain gitu ya untuk mengidentifikasi resiko ya. Lalu kita mengidentifikasi masalah potensial operabilitas ya dan penyebab gangguan operasional serta kemungkinan penyimpangan pada produk yang mengarah pada ketidaksesuaian produk. Ini maksudnya bahwa kalau kita sudah tahu atau misalkan dalam proses itu masih ada gangguan-gangguan, biasanya pengaruhnya kemana gitu ya, ke produk yang dihasilkan atau luaran gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada ketidaksesuaian ya selama proses, itu akan mempengaruhi produk itu sendiri atau produk yang dihasilkan. Ya, misalkan kayak teman-teman mesinnya berbunyi atau ada vibrasi atau leaking ya, bocor misalkan gitu ya, teman-teman. Nah, itu bisa jadi itu nanti ke produknya sendiri entah ketetesan misalkan seperti itu atau produknya menjadi apa ya, dented. Dented itu kita bilang seperti penyok lah gitu misalkan ya dulu di aku di baterai itu. Jadi baterainya tuh luarnya itu ya baterainya dentit aja kecil walaupun kecil banget apa mungkin cuma 1 mili gitu teman-teman dekok gitu ya ke dalam itu udah nggak boleh dijual teman-teman walaupun secara performance dari baterai itu tidak dilihat dari luarnya tapi dari isiannya gitu ya dari isi baterainya itu kan ada isinya ya teman-teman ada ingredientnya ya ada anoda katodanya yang bisa menghasilkan apa namanya energi tadi ya sebenarnya kan mungkin customer nggak notice itu mau penyoknya mau apa selama dia bisa digunakan istilahnya kayak gitu kan pasti akan digunakan. Contoh kayak mobil mobil zaman dulu deh, teman-teman mungkin udah pernah lihat ya mobil-mobil tua gitu. Mungkin orang berpikirnya, ah yang penting bisa jalan ini mobilnya, aku sampai tujuan gitu ya. Tanpa melihat lagi appearance atau penampilan dari mobil tersebut, kendaraan tersebut, misalkan seperti itu. Yang penting ini bisa jalan ngantar aku sampai 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 ke tujuan. Ya seperti itu teman-teman. Tapi tidak bisa kalau di perusahaan itu gitu ya teman-teman kita benar-benar dituntut untuk memberikan servis atau memberikan produk yang terbaik gitu ya secara kualitas. Kenapa? Ya karena kita punya aturannya ya QSM ya Quality Management System 9001 itu udah menuntut hal-hal yang seperti itu supaya kita memberikan performance atau tampilan-tampilan yang baik ya dari sisi luaran kita. Ini fitur
utama ya dari pemeriksaan HAZOP ya. Pemeriksaannya merupakan proses yang kreatif dalam arti bahwa dituntut yang namanya high order thinking ya, high order thinking skill ya, di mana pemeriksaan hasil dilakukan secara sistematis dengan menggunakan serangkaian kata-kata panduan atau guide word gitu ya, yang untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan dari maksud desain dan mempekerjakan penyimpangan ini sebagai triggering devices gitu ya, untuk merangsang anggota tim itu untuk membayangkan bagaimana penyimpangan mungkin terjadi yang tadi what if tadi ya. What if, bagaimana penyimpangan yang mungkin terjadi dan apa yang mungkin menjadi konsekuensi dari setiap proses yang ada ya. Jadi gabungan dari semuanya gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman belajar BBS itu yang namanya adanya ABC tools ya. Di mana antecedent itu adalah triggernya, apa yang menyebabkan gitu ya, atau penyebabnya ya, penyebabnya apa gitu ya. Lalu ada behaviornya dari perilaku dan konsekuensi gitu ya. Semua yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Ya, jadi kalau secara proses operation juga sama tuh teman-teman ya. Triggernya apa gitu? Mungkin ya seperti tadi yang disebut trigger itu seperti bunyi yang kencang, atau ada panas yang terlalu panas, atau ada asap misalkan. Nah, itu kan trigger ya teman-teman. Nah, ternyata kita lihat, ini kenapa kok bisa misalkan terbakar misalkan hal-hal tersebut. Nah, apa yang menyebabkan hal itu terjadi gitu kan? Oh, ternyata si operatornya melakukan ini. Oh, ternyata orang tersebut melakukan itu gitu ya, misalkan teman-teman. Nah, sehingga itu konsekuensinya apa? Ya bisa jadi meledak, bisa jadi kebakar misalkan. Atau misalkan ada spill gitu ya. Kok bisa ada kebocoran gitu? Oh, ternyata si operatornya lupa nutup nih behavior ya. Oh, ternyata lupa nutup gitu kan. Sehingga mengakibatkan tetesan tadi triggernya. Di mana konsekuensinya adalah misalkan terpeleset ya, atau teman-teman bisa ada reaksi yang kalau dia flammable ya berarti bisa terjadinya kebakaran seperti itu ya. Jadi bisa menganalogikan misalkan besok HAZOP dengan ABC tools ya untuk di BBS gitu misalkan teman-teman ya, korelasi antara HAZOP dengan ABC tools gitu ya, misalkan di satu kasus misalkan teman-teman. Nah, itu bisa teman-teman bikin skripsi gitu ya. Lalu pemeriksaan dilakukan di bawah bimbingan seorang pemimpin studi yang terlatih ya, maksudnya dan berpengalaman. Jadi benar-benar harus ada leadernya ya, leader-leader yang punya leadership skill gitu ya, juga experience ya, juga memiliki yang memastikan secara pengetahuan, secara knowledge-nya juga dia berpengetahuan yang cukup luas ya, berwawasan luas misalkan teman-teman, dan juga secara sistem dia teliti gitu ya, secara maksudnya teliti itu dari sisi proses panduan-panduan misalkan tools yang dilakukan itu semuanya sudah baik gitu ya, sudah mengerti, dia paham gitu ya dengan tools-tools yang ada. Contoh kayak checklistnya ada enggak, Paretonya ada enggak ya, misalkan dari histogramnya misalkan ya, dari scatternya ya, itu semuanya ada di analisa dari 6M-nya, misalkan PDCA-nya mereka paham. Nah, itu bisa jadi leader ya teman-teman. Juga menggunakan logika berpikir yang analitis ya. Jadi benar-benar semua bisa dianalisa dengan logiknya, kita juga masuk akal dan bisa kita analisa. Itu ya. Jadi banyak knowledge-nya yang harus dikuasai sama teman-teman nantinya di floor. Kalau nggak tahu, nggak apa-apa, kan masih belajar, maka bisa tanyakan dengan orang yang lebih expertise-nya ya, yang lebih expert nanti teman-teman bisa tanyakan. Pemimpin studi ya sebaiknya dibantu oleh recorder atau scriber atau misalkan pencatat maksudnya gitu ya, dibantu dengan seorang notulen ya yang mencatat bahaya yang diidentifikasi dan atau gangguan operasional untuk evaluasi lebih lanjut dan resolusinya. Maksudnya bahwa semua hal yang diidentifikasi yang berkaitan dengan bahaya semuanya dicatat. Ya, setelah dicatat, nanti kita tahu tuh next-nya harus apa. Makanya nanti next-nya kita harus melakukan yang namanya
PDCA ya, PDCA, Plan Do Check Act, itu yang karena sudah dianalisakan tadi teman-teman sudah diidentifikasi. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dan solusinya bagaimana untuk mengatasinya. Jadi semua harus dicatat, semua harus direcord gitu ya teman-teman. Baik itu secara tertulis maupun misalkan recordingnya berupa video atau berupa pictures gitu ya, foto misalkan seperti itu. Itu juga harus dicatat teman-teman. Pemeriksaan mengandalkan spesialis dari berbagai disiplin ilmu ya dengan keterampilan tepat dan pengalaman yang menampilkan intuisi dan penilaian yang baik. Maksudnya apa? Kalau bekerja dalam melakukan HAZOP ini tidak bisa hanya orang K3 yang mengerjakan. Kenapa? Knowledge-nya terbatas. Sama seperti saya pun gitu misalkan dari syariat teknik secara K3-nya saya pun terbatas knowledge-nya. Ya, secara proses K3-nya mungkin saya terbatas juga. Ya, teman-teman. Makanya kita sebagai tim itu harus solid gitu ya untuk melakukan HAZOP ini tidak bisa sendirian teman-teman K3 gitu ya. Karena di situ ada proses operation which is mungkin secara skill, secara expertise gitu ya, keilmuan, wawasan ya latar belakang pendidikannya itu knowledge beda gitu ya teman-teman kalau di proses operation kecuali teman-teman memang belajar mau mengetahui yang namanya proses itu sendiri gitu ya. Kalau mau tahu proses ya harus ke floor. Ya, maksudnya harus selalu ke lapangan supaya paham. Nanti dari situ baru kita korelasikan antara proses operation dari sisi safety-nya seperti apa, dari sisi technical seperti apa, dari sisi maintenance seperti apa, dari sisi production quality itu semuanya bisa dilakukan pada saat kita melakukan HAZOP gitu ya, teman-teman. Pemeriksaan harus dilakukan dalam iklim yang berpikir positif ya dan diskusi terbuka. Ya, ketika masalah diidentifikasi tercatat untuk penilaian berikutnya dan resolusi. Maksudnya bahwa semua tadi timnya tadi ya, kita bekerja harus selalu tim. Jadi kita teamwork gitu ya teman-teman. Nah auranya itu harus aura positif teman-teman. Jadi supaya apa? Tidak saling menyalahkan. Mungkin karena keterbatasan teman-teman nih berpikir, ah masa dia engineer aja nggak tahu bahaya ini. Who knows gitu, karena memang basic knowledge kita itu beda gitu loh teman-teman. Ya, kalau kita technical secara teknis hanya sebagai eksekutor, ya pasang ini, ya pasang itu, buka ini, tutup itu, gitu ya teman-teman secara teknis lah kita melakukannya. Tapi secara konsen-konsen bahaya, mungkin kita kurang. Gitu loh. Begitu juga sebaliknya kan teman-teman. Makanya harus berpikirnya positif, tidak boleh saling menyalahkan. Ya, namanya tim. Ya, selalu diskusi terbuka. Ya, kalau nggak tahu, kita bilang nggak tahu gitu loh. Nggak ada yang namanya stupid question. Ya, pertanyaan-pertanyaan bodoh itu tidak ada. Even teman-teman sarjana sekalipun seperti saya misalkan ya master degree sekalipun kalau saya bilang saya nggak tahu saya akan bilang saya nggak tahu ya kenapa nggak ada yang menurut saya nggak masalah gitu semua orang nggak harus tahu even levelnya yang tinggi sekalipun teman-teman boleh tes dosen-dosennya gitu kan. Tanya aja sama dosen-dosennya, bisa nggak secara skill mereka mengikuti feature-feature yang ada di handphone mereka pegang? Nggak bisa, teman-teman. Belum tentu bisa gitu loh. Jadi masih, namanya kita manusia biasa gitu ya, punya kekurangan. Jadi tidak semua itu yang isanya title-nya tinggi itu semua menguasai semua enggak teman-teman gitu ya pasti punya keterbatasan semuanya makanya harus saling diskusi terbuka gitu ya kayak teman-teman nggak tahu nggak apa-apa gitu namanya belajar kan bukan berarti aku tahu semua juga enggak gitu kan tapi kita bisa berdiskusi. Ketika masalah diidentifikasi, tercatat untuk penilaian berikutnya dan resolusi. Karena setiap pertanyaan-pertanyaan itu pasti ada action-action plan yang harus kita lakukan. Ya, seperti tadi, what if? Bagaimana kalau, gimana kalau, gitu ya. Bagaimana jika, gitu ya. Kalau hal ini terjadi, nanti bagaimana antisipasinya? Nah, yang disebut resolusi seperti itu, ya. Solusi untuk masalah diidentifikasi bukan tujuan utama dari pemeriksaan HAZOP, tetapi untuk mempertimbangkan ya oleh mereka yang bertanggung jawab untuk desainnya.
Ya, maksudnya bahwa semuanya yang masalah yang diidentifikasi itu maksudnya misalnya harus ada gitu ya PIC-PIC-nya. Walaupun bukan tujuan utama, intinya pada saat kita melakukan HAZOP itu kita hanya melakukan identifikasi saja. Oh, ini ada bahaya ini di sini gitu ya. Ini ada bahaya terjepit di mesin ini ada bahaya ledakan di tangki ini, misalkan seperti itu ya. Oh, ini ada bahaya panas di motor ini, misalkan. Oh, ada bahaya spill gitu ya di mesin ini gitu ya, atau ada panas ya, ada getaran, kok ini berisik sih di mesin ini gitu ya. Nah, hal-hal itu hanya untuk mengidentifikasi saja ya teman-teman. Untuk next step-nya, biarkan mereka yang secara ahli ya, secara ahli keahliannya itu yang melakukan. Kita hanya cukup untuk mengidentifikasi saja, ya teman-teman. HAZOP harus dijalankan secara sistematis, rinci, dan dilakukan oleh tim yang seimbang ya dengan leader yang berpengalaman. Seperti sudah dijelaskan ya bahwa semuanya itu, semua prosesnya itu seperti misalkan harus tertulis ya teman-teman, atau terrecord ya, baik itu secara video maupun foto, di mana semua nanti dilaporkan secara sistematis ya, seperti nanti hubungan antara 6M dengan PDCA, nanti kita nextnya akan belajar seperti itu ya. Lalu di setiap prosesnya sendiri itu detail teman-teman, atau rinci gitu ya, prosesnya bahaya-bahayanya apa aja nih gitu ya, bahaya dari orang apa, bahaya dari mesin apa, bahaya dari materialnya apa, bahaya dari proses itu sendiri seperti apa gitu ya, Mother Nature dan bagaimana mengukurnya, itu semuanya ada, maksudnya sistematis dan terinci supaya apa, easy to explain, mudah untuk menjelaskan either ke atasan kita atau ke orang lain yang belum paham itu ya teman-teman. Karena kalau menjelaskan secara sistematis itu lebih cepat prosesnya, terus semua tercapture semua ya, jadi semua hal itu udah tercapture tuh apa ya, udah terpampang jelas gitu ya di situ ya teman-teman. Lalu ada HAZOP pada industri atau pabrik ya, biasanya untuk life cycle-nya gitu ya, itu terbagi 3 ya teman-teman, dari fase desain ya, di mana di fase desain ini ada yang namanya konsep desainnya, lalu ada basic engineering desainnya, lalu ada front end engineering design ya, maksudnya front end dari awal sampai akhir gitu ya. Lalu ada detail engineering di desainnya. Seperti apa detailnya? Oh, ini kalau ini diputer, oh kalau ini dipencet, kalau ini dinaik turun, misalkan seperti itu ya teman-teman. Nah, itu maksudnya seperti itu. Lalu ada fase konstruksi gitu ya, di mana adanya pembangunan, maksudnya ya, pembangunan dari pabrik tersebut, misalkan instalasi mesin dan lain-lain. Lalu ada operasi HAZOP ya, dapat digunakan dalam semua fase dari usia pabrik gitu ya, akan tetapi secara ideal metode ini digunakan mulai dari fase basic engineering ya, desain ya, pada proyek pembangunan pabrik baru. Ya, sesudah dilakukan studi HAZOP, hasilnya dapat divalidasi ulang ya sampai dengan fase detail engineering design. Ya, mulai dari basic engineering. Jadi maksudnya secara proses itu dasarnya, oh ini hanya masukin ini gitu ya, nanti ngolah ini. Oh, ini mixingnya ini gitu ya. Oh, ini nanti jadinya seperti ini gitu ya, sampai dia menjadi produk gitu ya. Itu seperti itu maksudnya. Lalu secara rutin, HAZOP dokumen akan dievaluasi 5 tahunan ya, dan juga saat dilakukan perubahan atau modifikasi ya, di mana mungkin ya pada saat perubahan atau modifikasi ini nggak sampai 5 tahun ya, maka apa namanya, HAZOP-nya tetap harus di update ya, apa dokumennya. Sesudah terjadi kecelakaan atau penggantian atau modifikasi peralatan, sangat disarankan untuk dilakukan analisa HAZOP ulang ya, seperti yang sampaikan tadi ya, bahwa kalau memang kurang dari 5 tahun ternyata amit-amit ada kecelakaan kerja atau memang ada modifikasi proses gitu ya, mesin dan segala macam, maka harus dilakukan yang namanya analisa HAZOP-nya diulang. Nah, ini tipe-tipe HAZOP ya teman-teman, ada proses HAZOP
ya, di mana teknik Hazop pada dasar dikembangkan untuk menilai atau mengakses plan itu pabrik ya maksudnya ya, dan sistem proses ya, dalam proses itu sendiri maksudnya proses operation gitu ya. Lalu ada human hazard ya, salah satu jenis hazard yang lebih spesifik karena berkaitan dengan human, dalam arti di situ ada skill ya teman-teman, ada knowledge-nya ya, ada attitude-nya atau ada behavior-nya ya teman-teman, itu semuanya ada dalam human gitu ya. Lalu lebih fokus pada human error ya daripada technical error ya, karena kan kembali lagi apa yang dinilai itu tadi dari skillnya gitu ya, skill, knowledge ya, behavior itu semua semuanya apa namanya harus dipenuhi ya sama manusianya gitu ya. Lalu ada prosedur HAZOP, di mana tinjauan dari prosedur yang digunakan atau rangkaian operation, ya operasional. Jadi bentuknya apa? Biasanya SOP dan WI ya bentuknya. Work instruction atau apa? Instruksi kerja. Nah, biasa juga disebut dengan safe op gitu ya, safe operation study misalkan seperti itu. Lalu ada software HAZOP, ya kita identifikasi berbagai kemungkinan kesalahan yang dikembangkan dalam bentuk software. Nah mungkin nanti teman-teman bisa cari gitu ya untuk belajar yang namanya software untuk HAZOP itu sendiri, gitu ya. Jadi banyak software-software yang bisa kita gunakan untuk membantu apa namanya proses HAZOP. Nah, untuk proses HAZOP sendiri itu ya, ada tinjauan terhadap PNID. Nah, PNID ini seperti instalasi-instalasi ya. Ya. Ini instalasi-instalasi PNID dan atau diagram alir ya atau flowchart ya, atau juga datasheet dan proses dan material selection. Nah, itu juga tinjauan proses secara proses ya. Jadi kalau PNID itu apa namanya instalasi pipa misalkan, atau misalkan ini karena piping ya, atau misalkan apa ya listrik misalkan ya, instalasi proses-prosesnya. Nah itu bentuknya misalkan bentuk-bentuk sambungan pipa, contoh kayak sprinkler misalkan ya, pemasangan sprinkler. Nah itu kan bentuknya ada pipa-pipa ya teman-teman. Nah analogikan lagi kalau itu juga pipa-pipa yang dipasang untuk oil misalkan, atau untuk gas gitu ya, LPG misalkan, seperti kan pipanya lagi besar ya, pipanya jauh lebih besar daripada sprinkler ya, yang kecil-kecil. Paling kalau yang sprinkler paling cuma 1 in misalkan seperti itu, tapi kalau apa gas atau oil gitu ya kan bisa 6 inci misalkan, atau even bigger gitu yang besar-besar. Nanti diinstal bentuknya seperti apa sih gitu ya sambungan-sambungannya. Lalu ada perincian dari sistem ke dalam hal-hal yang utama, ya pemipaan dan alat-alat utama pabrik. Maksudnya dari sisi, biasanya kan yang menyambungkan antara mesin satu dengan yang lain itu kan ada yang namanya pipa-pipa ya teman-teman ya. Jadi satu proses ke proses yang lain tuh biasanya seperti itu. Dan juga support system. Ya, support system seperti atau utility, ya misalkan seperti genset, perlu nggak, atau panel-panel. Nah itu semuanya juga diperlukan gitu ya teman-teman dalam proses HAZOP itu sendiri. Jadi proses operation lah, kalau teman-teman mau lihat yang lebih detail nanti bisa googling, dalam arti proses operation itu seperti apa sih. Misalkan di oil and gas, besok kan pasti punya cita-cita dong ya mau kerja di oil and gas gitu kan, atau di pertambangan. Nah teman-teman harus tahu tuh seperti apa gitu ya proses-proses flow-nya ya, apa namanya yang tadi dari front end-nya gitu ya, dari awal sampai akhir menjadi produk itu seperti apa prosesnya. Oh piping-nya seperti apa sih gitu ya, instalasi pemipaannya seperti apa, instalasi mesinnya seperti apa, bahaya-bahaya apa yang ada, itu semuanya ada perlu diidentifikasi gitu ya teman-teman. Banyak yang bahasa Inggris ya, bahasa Inggris tuh wajib pakai bahasa Inggris, buka wajib italic.
Oke teman-teman, nah ini aku tambahkan ya, apa namanya, tugas personalnya kemarin sudah ditentukan kan ya, kasusnya K3-nya apa ya teman-teman. Lalu kita buat analisa hazop, misalkan teman-teman bikin checklistnya. Ya, checklistnya itu misalkan teman-teman pakai apa namanya, Excel gitu ya. Contoh, coba aku buka dulu ya tempatnya siapa namanya. Kemarin Pak Jacqueline kasih aku link ya, Google Drive-nya. Let me open it. Manajemen resiko. Contoh ya, kita buka satu ya. Mbak Tommy punya siapa? Oh, Bella Aprilian. Coba ya, kita buka ya Mbak. Ada gambarnya enggak? Kapan kepencet? Apaan? Mana dia? Nih contoh seperti ini ya teman-teman. Kelihatan nggak? Aku new share. Belum, Bu. New share. Contoh gini ya. Kelihatan? Kelihatan nggak? Bu. Apa? Udah kelihatan, Bu. Udah kelihatan. Nah ini ya seperti ini kan Mbaknya udah bisa nih identifikasi ya apa aja sih resikonya, ngeri ya kayak gini ya. Ini source-nya cuma satu nih ya, sementara ini banyak banget gitu kan. Nah seperti ini contoh misalkan tersandung gitu ya, kesetrum ya, adanya korsleting listrik misalkan, atau misalkan overload gitu ya, terbakar ya, kebakaran ya due to overload. Ini udah benar ya teman-teman. Nah, lalu nanti kita apa namanya identifikasi tuh dengan hazobnya sendiri secara proses. Itu kok bisa seperti ini gitu kan? Bagaimana caranya gitu kan? Kok bisa sampai seperti ini? Berarti seperti tadi disampaikan kan ada dari basic desainnya seperti apa, ya kan? Ya seharusnya istilahnya, yang seharusnya itu seperti apa sih gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa lakukan seperti di hazobnya gitu ya. Berarti kan kemungkinan untuk tersandung ada gitu kan, kita identifikasi. Terus ada kesetrum ada. Nah ini berarti dari sisi hazobnya aja sebenarnya ini sudah masuk ya diidentifikasi di hazobnya. Nanti tinggal kita lakukan aja pengukuran gitu ya teman-teman. Nih evaluasi pengukuran bolehlah. Mungkin evaluasi awal ya teman-teman. Karena nanti ada evaluasi berikutnya itu ada di pada saat level yang terakhir ya, pemantauan dan tinjauan ini maksudnya juga evaluasi ya tahapnya teman-teman. Cuman mungkin ini evaluasi awal gitu ya. Nah, ini seperti ini berarti sudah teman-teman sudah identifikasi ya apa namanya si hazobnya gitu ya secara proses. Oke, coba kita ini apa? Tutupnya bagaimana? Coba yang lain ya. New share. Nah, ini nanti mbaknya bisa tambahkan ya. Ini aku share. Kelihatan ya? Nah, ini misalkan punya Mbak Nuri ya. Ini gambarnya ada nggak ini? Kok belum ada ya? Ini ditambahkan, ada nih gambarnya pelan-pelan. Nah, ini seperti ini ya. Berarti ada kemungkinan hazobnya adalah terjatuh, terkena pecahan kaca, misalnya kram misalnya ya. Terus bisa jadi stres atau juga potensi bahayanya misalnya cuaca misalnya kehujanan gitu ya, atau kepanasan. Nah, boleh nanti ini dilanjutkan ya di kolom D, E, F-nya itu teman-teman masukkan seperti tadi yang punya Mbak Bella ya, Mbak Nuri ya, yang belum masukkan dimasukkan gitu ya teman-teman.
Nah, udah benar ya teman-teman contohnya seperti ini. Jadi di apa namanya? Di hazardnya sendiri berarti sudah masuk ya teman-teman kan dari kasusnya, lalu kita analisa dari hazardnya itu sendiri. Oke teman-teman, ini ada contoh ya, ada beberapa contoh yang tadi ya sudah aku apa namanya, udah share beberapa ya. Mana lagi ya? Coba kita lihat lagi di sini. Punya siapa ya? Coba punya yang cowok coba ya. Yang cowok mana nih? Yang Mas Irsyad. Coba kita lihat ya. Ya seperti apa? Lagi loading sebentar ya. Nah, ini juga dilanjutkan ya. Tadi yang punya Mbak Bella udah bagus ya. Maksud aku nanti kita jadi berlanjut terus gitu ya prosesnya. Nanti di proses analisa juga kita belajar yang namanya 6M. Tadi ya teman-teman udah ada yang buka 6M belum? Untuk belajar untuk tahu oh yang dimaksud dengan 6M M ini toh maksudnya M ini toh gitu ya. Kalau ini apa resiko terkait korsleting listrik, kesetrum, kabelnya getas gitu ya. Oke. Nanti tinggal dilanjutkan saja pada saat kita menganalisa ya faktor-faktor apa saja yang menjadi root cause-nya. Kenapa sih bisa terjadi seperti ini gitu maksudnya ya teman-teman. Coba kita buka yang lain lagi. Ini contoh seperti ini ya yang punya ini. Nah, resikonya apa ini ya? Misalnya saat memotong banyak apa resikonya ya teman-teman. Seperti ini kan kickbacknya, maksudnya bahwa kalau nggak dipegang nanti gerindanya bisa mental gitu maksudnya kali ya. Ya terpental mesin memantul mengenai anggota tubuh ya. Jadi kalau nggak kita kuat-kuat gitu. Selain itu tambahkan ini Mas Rosidi ya. Misalkan ada percikannya kan, entah itu apinya gitu kan karena ada gesekan atau friksi ya, atau misalkan dari serpihan dari kayu itu sendiri pasti ada kan serpihannya kan. Iya, Bu. Ada. Nah, itu nanti ditambahkan di sini potensi bahayanya ya. Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke. Terus berarti nanti kita analisanya itu dari sisi mesin. Terus misalkan kenapa dia masuk apa percikannya apa serpihannya kayu misalkan karena kalau aku lihat di sini orangnya tidak pakai APD. Ya, benar ya, nggak pakai safety Iya, Bu. glass. Nah, berarti nanti kita bisa analisa dari sisi man-nya, gitu ya. Dari sisi man-nya berarti dia tidak memakai APD, ya. Kalau dari sisi mesin, tadi ada kickback-nya, gitu ya. Ini pasti maknanya sama kan ya? Yang dimaksud kickback yang sangat tinggi jika kayu tidak dipegang erat apa, Mas? Maksudnya dari kayunya. Iya, Bu. Dari kayunya. Berarti kita masukkan itu dari sisi materialnya gitu ya. Nanti Iya, kita material. masukkan apa di 6M-nya nanti bisa di measure di sini karena ada tahapannya tadi kan yang Mbak Bella ya. Mana tadi udah aku tutup ya. Nah, dari yang sini kan dari Mbak Bella sendiri kan misalkan seperti ini ya tugasnya itu bisa kita lihat dari sisi materialnya juga bisa kita lihat ya dari man-nya juga kita bisa lihat gitu ya dari mesinnya itu berarti dari soketnya ya teman-teman. Sama dari mesin CD juga sama nanti kalau dari mesin berarti dari lihat dari gerindanya ya. Kayak Baik, Ibu. misalkan dari orang selain misalkan orang yang nggak pakai APD
Terus mungkin kalau dari sisi skill misalkan ya, metodenya misalkan, oh ini misalkan kenapa takutnya terpental gitu ya, orangnya punya skill atau enggak gitu ya untuk mengetahui apa orang tersebut ada skillnya atau enggak sehingga bisa mengendalikan si gerindanya tadi. Itu ya. Baik, Oke. Bu. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman untuk tugasnya? Ini berarti teman-teman udah identifikasi hazopnya ya, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak? Aku stop share dulu. Yang mau ditanyakan teman-teman untuk hazop, udah ya, maksudnya teman-teman bisa nganalisa kalau ada bahaya-bahaya ya di sekitar. Jadi paling enggak ya kalau di tempat umum mungkin lebih ke menghindar lah ya daripada kita, karena kan kita nggak kadang-kadang nggak bisa melakukan sesuatu ya teman-teman. Coba kita. Nah, oke. Absen, siapa yang absen, Mbak? Ya Bu, ini lagi mau absen lagi. Siapa yang absen maksud aku? Ini aku isinya. Iya. Satu, dua, tiga. Bu, Nuri Prisma yang nggak masuk Bu. Siapa? Nuri Prisma Bu. Nuri Prisma. Oke, nggak masuk. Terus, Itu aja Bu. nah, oke, cuma satu ya, nggak masuk ya. Kenapa katanya nggak ada kabar? Nggak ada kabar Bu. Oke, ini aku masukkan ke itu ya, ke LMS ya.
Hilang. Bentar. Kayak ini presensi, masa absen berakhir itu mah otomatis we di itu berakhir dipasang. Link Zoom-nya ada di itu ya. Di mana? Link Zoom.